bahasa isyarat dan sebaiknya orang tua diadvokasi supaya dia lebih menerima anak dengan bahasa isyarat dan orang tua yang belajar bahasa isyarat. Nah, setahu saya juga beberapa waktu yang lalu itu ada audiolog yang bercerita kepada saya kalau di Indonesia memang belum banyak tersebar hearing center seperti itu. Jadi apakah cara kita untuk mendekati masyarakat tentang MBT atau alat bantu dengar, teknologi mendengar atau screening pendengaran itu sebenarnya hal yang pokok atau bisa jadi mungkin saya analogikan atau saya perumpamakan hearing vision, hearing aid itu sama kayak kita yang minus terus pakai kacamata gitu mungkin, atau seperti apa pesannya untuk masyarakat? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Dokter Nilo tadi sempat menyinggung ya bahwa hidup itu adalah pilihan gitu ya. Pilihan di sini juga banyak hadir orang tua. Jadi saya juga orang tua. Jadi kembali lagi orang tua ingin memilih metode apa. Dan setelah anak ini dewasa, dia juga akan memilih sesuai dengan yang dia inginkan di dalam hidup kan gitu ya. Jadi benar-benar itu hak masing-masing orang. Tetapi apakah edukasi itu harus diberikan? Iya, supaya orang tua tahu bahwa dia punya pilihan, bahwa bukan cuma hanya ini, tetapi cara itu banyak. Jadi bagaimana caranya mengedukasi? Mungkin kembali dari kita dulu. Kalau kita sekarang mengedukasi keluarga bagi orang tua, yang punya center mengedukasi orang tua dan masyarakat, kemudian kayak Medel dan lain-lain juga mengedukasi. Saya tahu Medel ini aktif berkeliling sampai buka cabang segitu banyaknya, itu dalam rangka memudahkan sebetulnya kan, memudahkan para pelanggan. Jadi itu memang di Indonesia ini belum menjadi support dari pemerintah, sehingga kelihatannya ya kita harus bahu-membahu untuk bersama-sama. Tapi balik lagi, kalau dia tidak mau pakai ya nggak apa-apa. Saya punya anak yang punya anak 3 bersaudara, tiga-tiganya dia tunarungu. Yang satu ini datang ke Aurika usianya waktu itu mungkin 5 tahun ya, 5 tahun yang juga ya, 5 tahun dia pakai implan dan bagus sekali perkembangannya. Tetapi di rumah saudara-saudaranya kan berisyarat, orang tuanya juga terbiasa dengan berisyarat. Akhirnya yang kakaknya yang sulung ini juga implan, tetapi karena waktu diimplan umurnya mungkin sudah berapa, 16 tahun kali ya, sudah 16 tahun, sehingga tidak memberi manfaat seperti adiknya. Dapat manfaat tetapi tidak sebagus seperti adiknya. Yang tengah tetap berisyarat. Anak ini sudah bagus, yang si bungsu itu sudah bagus, bahkan sudah mulai berkomunikasi lewat telepon. Jadi sudah bayang ya, bagus seperti itu. Tapi kemudian beberapa tahun sudah selesai, sudah tidak terapi karena dia sekolah. Beberapa tahun kemudian saya diundang oleh ibu itu karena kakak sulungnya ini menikah. Saya diundang dan yang bungsu pun sudah melepas implan. Dan dia bilang bahwa saya begini saja supaya saya bisa ngobrol enak dengan saudara-saudara saya. Dan itu benar-benar pilihan. Dan orang tuanya pun silahkan. Jadi akhirnya ketiga anak ini akhirnya full berisyarat ya, berisyarat. Jadi waktu saya diundang di pernikahan itu si bungsu itu mendekat ke saya bilang, Bu Sinta, saya sekarang sudah tidak pakai, saya lepas, saya lebih nyaman karena saya ingin sama dengan kakak-kakak saya. Tidak apa-apa. Tapi kalau edukasi tidak diberikan, orang tua tidak tahu kalau dia punya pilihan. Nah, tugas siapa untuk mengedukasi? Kayaknya balik lagi ke kita semua tuh. Di sini banyak loh center juga ya, dan banyak orang tua juga. Di belakang ada Medel yang sangat proaktif kalau saya bilang mendekati ke orang tua. Baru-baru ini buka cabang di banyak tempat dan waktu berdekatan ya. Tujuannya kan untuk mengedukasi. Tapi apakah kelak akan semua teredukasi? Belum tentu. Kita Nusantara luas banget, gitu ya, terhalang pulau-pulau dan lain-lain.